Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di penghujungnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang dimana banyak orang yang salah paham tentang kisah-kisah ini. Yang pertama adalah kenapa dinamakan Nabi Khidir. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Az-Zahru An-Nadhir fi Akhbaril Khadir, namanya sebenarnya Nabi Khadir, ya, disebutkan membahas tentang kisah Nabi Khidir ini secara khusus. Ibnu Hajar mengatakan, ya, bahwa Al-Khadir secara bahasa artinya dari kata khadra. Apa itu? Khadra. Khadra itu apa? Hijau. Sahih. Hijau. Khadir ini disebut Khadir karena dikisahkan beliau pernah duduk di suatu tempat yang tandus, kemudian keluar tumbuhan berwarna hijau. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih gharib, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, dikatakan annahu ja'alasa ala farwatin bayda, bahwa Nabi Khadir pernah duduk di tanah tandus, fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra. Nabi Khadir namanya, ya. Maka kemudian dikatakan bergetarlah tanah tersebut dan muncul tumbuhan hijau dari bawahnya. Jadi penamaan Khadir ini dari kata apa? Khadra, hijau. Ya. Kemudian yang kedua, Khadir adalah seorang nabi, ya, bukan sekedar wali. Di dalam Al-Minhaj yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim, dikatakan terdapat 3 pendapat tentang statusnya Nabi Khadir. Khadir namanya. Kita nyebutnya apa? Khidir, ya. Sebenarnya yang benar apa? Khadir. Ya. Bahwa yang pertama, Khadir adalah seorang nabi. Ini pendapatnya jumhur ulama, ya, dan ini disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam tafsirnya, dan juga dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Az-Zahir An-Nadhir tentang kisahnya Nabi Khidir. Ibnu Hajar itu nulis satu buku sendiri, ya.
dan juga dikatakan oleh Imam Qurtubi. Yang kedua, Nabi Khadir adalah seorang wali. Yang pertama tadi adalah seorang nabi. Yang kedua adalah seorang wali. Ibnu Hajar berkata, sekelompok sufiyah berpendapat bahwa Nabi Khadir adalah wali. Sekelompok sufiyah. Ini adalah pendapatnya Abu Ali ibn Abi Musa dari Hanabilah, dan juga Abu Bakar ibn Al-Ambari, dan juga Abul Qasim Al-Qushairi, ya. Dan juga pendapatnya Al-Imam Qurtubi. Yang ketiga, Nabi Khadir adalah seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia. Tapi pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang batil. Karena Imam Nawawi mengatakan hadza gharibun batil. Ini pendapat yang aneh dan batil. Pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan Nabi Khadir adalah seorang nabi. Ya. Ada dalilnya. Di antaranya yang pertama, Nabi Khadir diberikan wahyu oleh Allah. Yang dikasih wahyu siapa? Nabi. Ya, kalau wali nggak dikasih wahyu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ma fa'altuhu an amri. Kata Nabi Khadir, dan bukanlah aku melakukan ini menurut kemauanku sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari mengatakan masalah ini dengan mengatakan wa hadza dhahir annahu bi amril minallah. Dikatakan ini sudah secara jelas, nampak jelas bahwa merupakan perintah Allah. Wal aslul adamil wasit wa yahtamilu an yakuna biwasitah nabi akhar lam yadhkuruhu wa huwa ba'id. Dikatakan, ya, dan asalnya tanpa ada perantara antara Allah dengan Nabi Khadir, dan ada kemungkinan dengan perantara nabi yang lain yang tidak Nabi Khadir sebutkan. Tapi ini pendapat yang sangat jauh. Jelas? Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 65 dikatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka yang disebut dengan ilmu apa ini? Ilmu laduni, sahih. Ya. Dikatakan dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini adalah sifat para nabi yang mereka mendapatkan ilmu tanpa harus belajar lebih dahulu. Berarti yang dapat ini cuma siapa? Hanya nabi saja. Rasulullah dapat enggak? Para nabi dapat ilmu ini. Kalau orang mengaku-ngaku punya ilmu laduni, berarti benar apa salah? Salah besar. Karena ilmu yang datang dari sisi Allah secara langsung hanya diberikan oleh para nabi. Karena normalnya orang, Rasulullah mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tapi para nabi berbeda karena mereka sebagai contoh dan pengajar langsung, yang dimana mereka mendapatkan wahyu dari Allah dengan perantara malaikat. Makanya Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan sekarang seorang banyak yang ngaku punya ilmu laduni. Ini merupakan perkataan yang batil. Ya. Kemudian juga sebagaimana juga perkataan Nabi Khadir, kata apa kepada Nabi Musa pada waktu bertemu, dikatakan innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakahu la a'lamuhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya engkau mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Wa ana ala ilmin minallahi, ya, wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi
la ta'lamuhu. Dan sebaliknya juga dikatakan aku mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkan kepadaku yang engkau tidak ketahui. Berarti Nabi Khadir dapat ilmu sendiri, Nabi Musa juga dapat ilmu sendiri, yang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkataan Nabi Khidir ini menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa mereka sama-sama seorang nabi, yang dimana dapat ilmu langsung dari siapa? Dari Allah persis. Ya. Yang kedua, di antara dalilnya adalah Allah memberikan rahmat dan ilmu kepada Nabi Khadir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 67 Allah mengatakan, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Berarti Nabi Khadir dapat berapa? 2. Yang pertama rahmat, yang kedua ilmu. Maka di sini di dalam Al-Quran sering menyebutkan rahmat dan ilmu. Maksudnya adalah kalau digabungkan, maksudnya adalah kenabian. Jadi kalau kita berbicara rahmat dan ilmu Allah berikan, maka maksudnya adalah kenabian. Karena rahmat maknanya adalah kenabian sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Allah mengatakan, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Dikatakan, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, yaitu siapa? Negeri Mekah dan Taif. Ya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Maka di sini menunjukkan siapa? Nah, Nabi. Ya. Kemudian ada juga dalam surat Hud dan juga ayat-ayat yang lainnya. Allah SWT juga berfirman di ayat yang lainnya, surat Yusuf ayat 68. Allah mengatakan, wa innahu ladu ilmin, ya, Allah mengatakan wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sahih. Dan Allah mengatakan, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti di sini menunjukkan rahmat yang dimaksud adalah kenabian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan kenabian dengan ilmu. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 113. Allah mengatakan, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Allah mengatakan, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri. Dan mereka tidak mendapatkan membahayakanmu sedikit pun, karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan Allah karunia Allah sangat besar atas dirimu. Maka ini menunjukkan bahwa rahmat dan ilmu terkadang dimaksud dengan kenabian. Dua hal ini yang terkumpul dalam sifat Nabi Khidir. Berarti ini menunjukkan Nabi Khidir seorang nabi. Ya. Kemudian
kita berbicara kalau gitu bagaimana dengan orang yang mengaku ya beranggapan bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang wali. Ya, sehingga kita sering menyebut dengan kata-kata ilmu laduni. Jelas? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu wali. Dan wali itu mendapatkan ilmu laduni. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jawabannya simpel sebenarnya. Sahabat itu wali bukan? Hah? Wali Allah ya ikhwan. Jelas, betul enggak? Pertanyaannya, sahabat buat dapat ilmu pakai apa? Persis, selesai. Terbantahkan kan? Kalau orang mengatakan sahabat bukan wali, lah terus wali itu siapa? Hah? Jelas loh. Sahabat dapat karomah enggak? Dapat. Umar bin Khattab kisahnya. Kemudian para sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Dapat. Tapi mereka harus belajar. Maka ketika Nabi Khidir disebut dengan wali, kemudian mendapatkan ilmu tanpa berusaha sebagaimana para nabi yang lain, maka ini adalah batil. Ya, karena Nabi Khidir adalah seorang nabi. Dalil yang ketiga adalah menunjukkan bahwa disebutkan dalam Az-Zahrun Nadhir ya, bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi karena Allah menjadikan Nabi Khidir mengetahui ilmu ghaib. Ghaib mutlak itu ada dua jenis. Ghaib mutlak yang diketahui hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang kedua adalah ghaib mutlak yang Allah beritahukan kepada siapa? Sebagian kepada para nabinya. Maka Nabi Khidir adalah seorang nabi yang dimana Allah memberikan kepadanya kabar tentang ghaib tadi sebagian kecil. Sebagai apa? Pelajaran. Maka ini menunjukkan dalil yang paling kuat yang dimana menunjukkan Nabi Khidir adalah seorang nabi. Contohnya ketika membunuh anak kecil dengan alasan anak itu bakal tumbuh dewasa kemudian durhaka sama orang tuanya. Ini ilmu apa ini? Ghaib. Yang mengetahui masa depan siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ngasih tahu nabinya sebagian ilmu itu. Dan dalam kondisi khusus itu tuh, bukan dengan leluasa dan seenaknya. Jadi kemudian ini Nabi tahu semuanya, nggak bisa. Kabarnya itu kejadian itu tok sudah selesai. Allah tidak memberitahukan yang lainnya. Maka seseorang hamba tidak bisa ya mendapatkan ilmu yang dia bebas untuk mengetahui apa yang terjadi ke depan. Tidak ada seorang yang bisa mengetahui masalah itu. Karena mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW ketika dikabarkan tentang ciri-ciri akhir zaman, disebutkan enggak sama Nabi SAW? Tertentu enggak? Atau bebas? Tertentu. Maka ini menunjukkan ini merupakan Nabi. Karena datang dengan risalah berbicara tentang masa depan yang dimana tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini diantara cara bantahnya. Maka seorang mengatakan saya tahu masa depan. Nah, kalau orang ngaku-ngaku kayak gini maka disebut dengan apa? Orang yang ngaku-ngaku suka ngaku masa depan disebut dengan apa? Dukun. Selesai. Gak usah muter kanan muter kiri. Satu hal disebut dengan
dukun. Karena dukun itu bekerja sama dengan syaitan, ya, mencuri berita kemudian dikabarkan dengan bungkus 100 kebohongan. Satunya benar, 100 kebohongan. Dan bahkan para ulama menjelaskan dukun ini terkadang banyak terjadi benarnya sebelum diutusnya Rasulullah. Karena pencurian berita itu terjadi dengan 3 fase. Fase pertama sebelum diutusnya Nabi SAW. Sebelum diutusnya Rasulullah, mereka mencuri dengan gampangnya. Makanya ya, kejadiannya Fir'aun, kok bisa bunuhin anak-anak? Kok bisa tahu Fir'aun? Kalau yang nanti yang menggulingkan kerajaannya adalah anak laki-laki. Tahu dari mana Fir'aunnya? Dari mana? Dari setannya, dari dukunnya. Dukun tahu dari mana? Dari setan. Yang mencuri berita dari langit. Maka kemudian Fir'aun pun dengan bala tentaranya membunuhin anak laki-laki. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan anak yang paling ditakutinya di dalam istananya. Karena tempat paling aman dari kejahatan adalah sarang penjahatnya. Betul memang enggak? Antum kalau hidup nih di luar terjadi banyak pencurian, tapi kalau di sarang pencurinya, antum tinggal di daerah yang dimana tempat penyamun kumpul jadi satu di situ. Kira-kira kebanyakan pencuri mau nggak mencuri tempatnya sendiri? Nggak mau. Kalau nyuri tempatnya sendiri, maka otomatis orang yang buruk pun ikut ngamuk. Jelas atau enggak? Ini sudah ilmu nggak tertulis. Ya, betul enggak? Tertulis nggak ini? Enggak. Tapi sudah menjadi suatu hal yang maklum. Makanya Allah letakkan subhanallah tempat yang paling aman buat Nabi Musa adalah di istananya Fir'aun sendiri. Nah, karena nggak mungkin Nabi Musa dibunuh di istananya Fir'aun di mana istrinya mencintai. Dan Allah buat skenario yang sangat luar biasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini bahwa Allah memberikan kabar ini kepada nabinya, ya, tentang ilmu gaib dalam kondisi yang sedikit, itu di surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah mengatakan Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Di ayat berikutnya dikatakan illa manirtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dikatakan kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka di antara rasul yang diridhoinya yang dibukakan adalah Rasulullah, dan juga siapa di antaranya Nabi Khadir dan yang lainnya. Nabi aku banyak para nabi yang kemudian diberikan karena ini dia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Di mana maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan siapa? Para malaikat yang dimaksud atas perintah Allah di depan dan di belakang. Ini yang dimaksud. Ya. Maka ayat ini menggambarkan bahwa tidak mungkin Allah menampakkan yang hal gaib kecuali kepada para nabi dan rasul. Gak mungkin selain mereka. Jelas. Jadi kalau orang ngaku-ngaku setelah Rasulullah saya tahu masa depan, berarti mereka ngaku saya nabi. Betul? Nah, sedangkan Rasulullah mengatakan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Berarti palsu enggak? Jelas kepalsuannya. Apapun dari mereka. Tapi ya ikhwah, ada orang-orang sufi ekstremis namanya. Mereka berpendapat bahwa Nabi Khadir ini adalah seorang wali.
Tapi mereka membangun pendapat yang batil dengan mengatakan bahwa wali itu lebih tinggi daripada nabi. Pertanyaannya, ini wali apa? Wali murid bukan? Bingung kita jadi. Bayangin, yang paling tinggi hamba Allah itu nabi. Ini ngomong ini wali di atas nabi. Subhanallah. Ada yang ngomong satu garis lagi. La haula wala quwwata illa billah. Di antaranya pendapatnya siapa? Ibnu Arabi. Perhatikan. Ada yang pakai alif lam, ada yang enggak. Salah nyebutin ini yang Ibnul Arabi lurus, Ibnu Arabi melenceng. Jelas bedanya cuma di yang pakai alif lam bener, yang enggak pakai alif lam sesat. Ibnu Arabi mengatakan kedudukan kenabian berada di alam barzah sedikit di atas Rasul dan di bawahnya wali. Ibnu Arabi berarti mengatakan yang paling dekat sama Allah adalah wali. Makanya pendapat ini sampai ada istilah wali kutub, yang dimana ngatur dunia. Jadi perwakilannya siapa? Wali ini dianggap perwakilannya siapa? Persis. Karena wali kutub ini ada yang mengatakan bahwa dia ngatur dunia. Ya. Bahkan ada yang mengatakan la ya'lamul wali illal wali. Enggak ada yang tahu wali kecuali wali. La haula wala quwwata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah ini dengan menyatakan bahwa Ibnu Arabi juga menyatakan pernyataan ini. Terlebih lagi Ibnu Arabi telah menegaskan hal ini dalam kitabnya namanya Fusus Al-Hikam. Ya, secara urutan Ibnu Arabi mengatakan yang paling tinggi adalah wali, kemudian Rasul, setelah itu baru Nabi. Ya, akan tetapi mereka justru membaliknya dan ini batil. Ya, maka yang benar adalah yang paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian siapa? Wali. Di antaranya, ya, kita bisa dapatkan riwayatnya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan khudnal bahr wa faqal anbiya wal mursaluna ala sahilihi. Kami para wali telah menyelam ke lautan, sementara para nabi dan rasul masih di pinggir pantai. Naudzubillah min dzalik. Iya. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang dikatakan oleh mereka dalam Tabaqat Asy-Sya'rani, ya, dikatakan tentang permasalahan ini. Menurut para sufi, ya, bahwa yang lebih memahami ilmu adalah wali, sedangkan nabi dan rasul masih di pinggir katanya. Mereka udah nyelam. Jelas. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah nggak masalah ini? Dibantah habis sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa kana ba'da akabirul ulama yaqul, dikatakan sebagian ulama besar berkata simpul pertama yang terlepas ikatannya dari kezindikan adalah meyakini bahwa Al-Khadir adalah Nabi, karena orang-orang zindik menjadikan pendapat bahwa Khadir bukan Nabi untuk menyatakan bahwa wali lebih mulia daripada para Nabi. Tujuannya ngarahnya ke arah situ. Jelas? Yang dijadikan dalil siapa? Nabi Khadir. Sahih. Jadi buat nyeret bahwa wali lebih tinggi daripada Nabi, selalu yang ditarik siapa? Nabi Khadir. Maka dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengatakan perkara ini. Jadi buat nyeret, ya. Betul. Maka ini menunjukkan bahwa wali itu di atasnya Rasul dan Nabi. Ya, maka mereka selalu mengatakan Nabi Khadir itu wali.
Berarti wali itu lebih tinggi daripada para nabi. Buktinya apa? Sampai punya ilmu ghaib yang Allah ajarkan kepada mereka. Ini jadi pemahaman Nabi Khidir sebagai wali ini nyeretnya kemana-mana sebenarnya. Untuk membenarkan bahwa ketika ada orang mengaku wali kemudian dapat wahyu, maka otomatis akan dibenarkan. Betul apa enggak? Ya, sahih. Arah pemikirannya ke arah situ. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan masalah ini. Ya, simbol pertama yang terlepas ikatannya dari kezindikan. Ya, orang-orang zindik ini adalah meyakini bahwa Nabi Khidir, ya, meyakini bahwa Al-Khadir adalah nabi, karena orang-orang zindik menjadikan pendapat Khadir bukan nabi untuk menyatakan wali lebih mulia dari para nabi. Berarti tidak diragukan lagi bahwa Nabi Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ibnu Hajar juga mengatakan walladzi la yatawaqqaf fihi al-jazm binubuwwatihi, dan yang tidak perlu ragu adalah memastikan bahwa Nabi Khidir adalah nabi. Tidak perlu ragu. Jelas? Kemudian juga tidak benar menyatakan bahwa seorang wali tatkala mencapai hakikat boleh keluar dari syariat. Dalil yang ditarik siapa? Persis Nabi Khidir lagi. Buktinya Nabi Khidir bunuh. Ya, bunuh. Padahal dalam syariat boleh nggak bunuh? Persis. Tapi Nabi Khidir bunuh. Ini syubhat ya, ikhwah. Syubhat yang dikirimnya ke arah situ. Buat bantahnya gimana? Ada yang tahu cara bantahnya? Nah ya. Berarti lu kan orang kalau sudah mencapai hakikat itu nggak sholat boleh, karena Nabi Khidir melakukan sesuatu yang di luar aturan dan Allah benarkan lagi. Ayo, dalilnya ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Buat bantahnya ada yang tahu caranya? No. Ini bicara Nabi Khidir. Nabi Khidir sama Rasulullah beda kasus atau sama? Beda. Tapi mereka berdalil, dan Nabi Khidir mereka mengatakan bukan nabi tapi wali. Wali aja bisa boleh kayak gitu. Cara bantahnya? Karena Allah inginkan begini. Ada bahasa. Oke, gini. Sampai istilahnya mereka mengatakan siapa yang telah mencapai derajat Nabi Khidir maka dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena di saat itu Nabi yang di saat itu, Rasul yang di saat itu yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum umat saat itu siapa? Persis. Nabi Khidir keluar dari aturannya Nabi Musa nggak? Nah ya, antum dikasih subhat ini bingung. Ada yang bisa bantah? Ini pelajarannya. Yang pertama, kita akan bantah dari 3 sisi. Bila perlu 4 lah. 1. Perhatikan baik-baik. Makanya sering orang salah karena kita kena subhat masalahnya. Buat bantah subhat, pegang ini baik-baik. 1. Kita bisa ngomong sama mereka, pendapat mereka yang mengatakan boleh keluar dari syariat tatkala mencapai tingkat tertentu adalah batil. Ijma ulama sepakat bahwa barang siapa yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW maka telah kafir. Ulama sepakat. Ya,
Dan para ulama khilaf tentang hukum orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajiban sholat. Tapi mereka sepakat ya bahwa orang yang keluar dari syariat Rasulullah SAW maka mereka kafir secara ijma. Sebagaimana Allah berfirman apa? Bukan sekedar itu aja. Sekarang Allah SWT mengatakan inna dina indallahil persis. Agama di sisi Allah adalah Islam, yang dimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi kalau ada seseorang yang mengatakan bolehnya dia meninggalkan sholat tatkala telah mencapai hakikat, maka para ulama sepakat bahwa dia telah kafir. Ya, karena apa? Jika sholat ditinggalkan bisa menjadi kafir, terlebih lagi menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat ditinggalkan menjadi kafir, apalagi syariatnya diselisihi. Ini sepakat. Jelas? Yang berikutnya, yang berapa? Kedua ya. Sebentar. Al-Imam Ibnu Qudamah pernah mengatakan ya, dalam perkataannya, barang siapa yang meyakini bahwasanya seseorang memiliki jalan menuju Allah tanpa meneladani Nabi Muhammad SAW, atau tidak wajib baginya untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, atau boleh baginya selainnya untuk keluar dari meneladani Nabi SAW, atau keluar dari mengambil ajaran Nabi ya, atau berkata aku hanya membutuhkan Nabi Muhammad SAW dalam perihal ilmu zahir bukan ilmu batin. Ada nggak yang mau kayak gini? Ada. Atau dalam perihal ilmu syariat bukan ilmu hakikat. Atau berkata di antara wali-wali Allah ada yang boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Khadir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Jangan tadi yang saya sebutin, ya kan? Oke. Atau berkata sesungguhnya ajaran selain Nabi termasuk dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ia kafir. Sepakat. Berarti semua orang yang mengarahkan pikirannya ke arah sini berarti pikirannya pikiran ke arah kesesatan. Jelas banget, nggak ada khilaf. Jelas di sini ulama sepakat tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua, Nabi Khadir bukanlah termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya termasuk umat Nabi Musa, maka otomatis Nabi Khadir ikut siapa? Ajaran siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Khadir, melainkan diutus kepada Bani Israel. Sedangkan yang diutus untuk seluruh umat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Sahihain disebutkan itu ya, khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ya, dikatakan aku diutus dengan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Nabi sebelumku. Di antaranya adalah wa kana an-nabi yub'ats ila qaumihi khassah. Para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Kemudian wa bu'itsu ilan nasi kafah, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia secara total. Seluruh umat manusia merata. Jelas?
Berarti yang berlaku ajarannya bagi seluruh umat manusia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan para nabi yang lainnya sebelum Rasulullah hanya khusus kepada kaumnya. Pertanyaannya, Nabi Khadir ini kaumnya Nabi Musa bukan? Bukan. Buktinya sebelumnya nggak kenal. Selesai. Ya. Maka kemudian Nabi Musa untuk mendatangi tempatnya Nabi Khadir butuh safar, yang dimana bukan termasuk kaumnya. Maka dalam posisi ini, ya, kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa, mereka tidak saling mengenal. Nabi Khadir juga tidak mengenal Nabi Musa. Berarti tatkala Nabi Musa tidak pernah diutus kepada Nabi Khadir, ini menunjukkan bahwa Nabi Khadir boleh menyelisihi syariatnya Nabi Musa karena bukan diutus untuknya. Ya, jelas tidak ada kelaziman bahwa Nabi Khadir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Seandainya Nabi Khadir menyelisih syariat Nabi Musa, maka tidak mengapa, bukanlah termasuk umatnya Nabi Musa. Ya, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Az-Zahru An-Nadhir. Jadi banyak bantah syubhat sebenarnya. Kemudian bantahan yang masih enggak berapa? Kedua ya? Ketiga? Masih kedua kan? Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Khadir tidak menyelisih syariatnya Nabi Musa. Buktinya apa? Ketika Nabi Khadir menjelaskan kepada Nabi Musa tentang arti perbuatannya, maka Nabi Musa tidak mengingkari jawabannya. Tidak mengingkari jawabannya. Diterima nggak sama Nabi Musa? Kalau syariatnya menyeleweng, otomatis Nabi Musa terima nggak? Nggak. Begitu tahu alasannya dan sejalan, diterima Nabi Musa? Diterima, selesai. Jadi begitu tahu alasannya, maka benar, iya benar, seperti itu. Jelas di sini, ini yang kemudian menjadi sebuah pelajaran yang besar. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi Khadir sesuai syariatnya Nabi Musa. Yang keempat, apakah Nabi Khadir masih hidup? Jawabannya, Nabi Khadir masih hidup atau enggak? Ada yang ngomong Nabi Khadir sampai sekarang masih hidup. Masih itu sudah meninggal. Berarti kan sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khadir masih hidup sampai saat ini. Sebagian. Tapi tentunya seandainya Nabi Khadir masih hidup sampai saat ini, tidak akan merubah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetap gak berubah. Kenapa? Yang jadi masalahnya, sebagian kaum sufi memiliki pengertian ibadah-ibadah tertentu yang dimana mereka mengaku bahwa yang mengajarkan ibadah tersebut adalah Nabi Khadir. Betul nggak? Ya. Sanadnya sampai mana? Sampai ke Nabi Khadir. Ya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah Nabi Khadir telah meninggal dunia. Apa dalilnya? Ibnul Jauzi menjelaskan, wad dalil ala anna al-Khadir laysa bibaqin fid dunya arba'atu asya. Dalil yang menunjukkan Nabi Khadir telah meninggal dunia, artinya enggak kekal di dunia, maksudnya bukan masih hidup, adalah 4 hal. Ya, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama dan juga para ahli tahqiq serta akal sehat. Kita sebutin satu-satu. Dalil Quran Al-Anbiya 34. Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun.
Allah mengatakan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad. Berarti kalau ada yang mengatakan Nabi Khadir masih hidup, berarti menyelisihin ayat ini dong. Jelaskan artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad. Sebelum Nabi Khadir sebelum bukan? Sebelum. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Jawabannya enggak mungkin. Quran kan? Quran. Kemudian dalil kedua dari Quran, surat Al-Ankabut ayat 14. Kalau Nabi Khadir ini masih hidup sampai sekarang, maka usianya berarti berapa? Ribuan tahun. Kalau dihitung dari zamannya Nabi Musa sampai sekarang. Ya. Sedangkan usia paling banyak yang Allah berikan kepada Nabi hanyalah Nabi Nuh. Surat Al-Ankabut ayat 14 Allah mengatakan fala bitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ini dakwahnya loh ini padahal. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50. Artinya 950. Ini umur dakwahnya. Sedangkan umur aslinya lebih dari itu, 1000 lebih berapa. Ya. Usia Nabi Nuh disebutkan oleh Allah karena termasuk angka yang menakjubkan. Ya, jadi istilahnya Nabi yang paling panjang umurnya. Kalau Nabi Khadir usianya ribuan tahun, maka tentunya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disebut enggak sama Allah? Enggak. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khadir meninggal. Dan yang ketiga, di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadisnya 564. Biar bisa dicari sekalian. Dikatakan wa kaifa yakunu dzalik? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ata sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Dikatakan bagaimana Khidir masih hidup. Kata Rasulullah SAW, sedangkan Nabi telah berkata kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian malam ini? Sesungguhnya setelah 100 tahun setelah malam ini, tidak seorang pun di atas muka bumi akan hidup. Ya. Jelas artinya kalau Nabi Khadir masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka 100 tahun setelah malam tersebut dia akan meninggal. 100 tahun. Dan Rasulullah mengatakan jelaskan, sesungguhnya setelah 100 tahun setelah malam ini, tidak seorang pun di atas muka bumi akan hidup. Artinya akan hidup lebih dari zamannya Nabi SAW 100 tahun. Gak sampai umur segitu istilahnya. Dan terjadi enggak? Terjadi. Antum melihat ketika Rasulullah SAW mengatakan perkara itu, antum melihat para sahabat umurnya berapa? Ya sudah. Ada yang nyampe 100? Enggak nyampe. Setelah Rasulullah menyampaikan perkara itu. Jelas? Hah? Paham di sini? Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa hadis Nabi SAW tidak bertentangan karena hanya khusus untuk manusia di atas muka bumi. Sedangkan Nabi Khadir berada di atas langit, ya, dan tidak di atas bumi. Ini pendapatnya mereka. Oke. Ya, kita bantah dengan hadis yang lain. Ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 218. Bantahannya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ma min nafsin manfusatil yaum ta'ti 'alaiha mi'atu sanah wa hiya hayyah yauma idzin. Tidak ada satupun jiwa yang hidup saat ini, dia tidak akan hidup setelah 100 tahun setelah hari ini. Tidak ada satupun jiwa. Berarti ini menunjukkan Nabi Khidir punya jiwa enggak?
Kalau orang mengatakan Nabi Khidir nggak punya jiwa, berarti nggak benar, nggak waras. Ya, jelas kan Rasulullah mengatakan tidak ada satupun jiwa. Berarti termasuk orang mengatakan di langit dan bumi sama nggak? Sama. Karena Nabi Khidir adalah manusia. Kemudian dalil secara akal. Ya, dalil secara akal ya, sebagaimana perumpamaannya Nabi SAW di dalam hadisnya. Perumpamaannya Nabi SAW dalam hadisnya disebutkan dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis Imam Muslim nomor 1763. Perumpamaan, ada sebuah perumpamaan gini, kalau Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikutiku. Ini perumpamaan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Khidir masih hidup tentu nggak akan ya menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tidak didapati tentang ketika terjadi perang Badar sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, maka Engkau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Hadis riwayat Imam Muslim, bahwa jin banyak mengaku sebagai Khidir. Ya, karena tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang ciri-cirinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak dapat ditiru oleh jin, karena kita mempunyai ciri-ciri secara khusus yang tentang Rasulullah SAW. Betul apa enggak? Ya, sehingga kita bisa menanyakan kepada orang yang mengatakan bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Sedangkan ketika mereka mengatakan bermimpi ketemu sama Nabi Khidir, kita tidak tahu ciri-cirinya, takutnya yang mimpi itu bertemu dengan siapa? Jin. Yang aku sebagai Nabi Khidir. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa dibohongi, karena ciri-cirinya jelas. Berarti ada kemungkinan yang ngaku ketemu Nabi Khidir, ngaku ketemu sama mimpi, sama ketemu sama jin. Selesai. Jelas? Paham ya? Ya. Inilah bagaimana tentang salah pemahaman selama itu seputar tentang Nabi Khidir. Mudah-mudahan kita dengan pemahaman ini kita bisa secara jelas ya untuk menjauhi syubhat-syubhat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang Nabi Daud. Ya. Kisahnya Nabi Daud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.